Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tur anggrek part 2 ya teman-teman. Bagi teman-teman semua yang mungkin belum nonton tur anggrek part pertamanya, ini videonya nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi silahkan ditonton setelah menonton video ini. Nah, pada video kali ini kita akan berkunjung ke rumahnya Bunda Elis. Dia adalah yang sebelah paling kanan ya teman-teman, jilbab kuning. Saya yang mana ya teman-teman, bisa tebak sendiri. Nah, pada video tur kali ini jadi anggreknya itu nggak kalah bagus sama anggrek yang pertama teman-teman. Kita juga akan sharing tentang perawatannya, pemupukannya dan lain-lain. Jadi terus saksikan videonya sampai habis ya. Oke teman-teman pecinta tanaman, kita sudah di rumah beliau dan hal pertama yang paling menarik perhatian saya adalah tentang tata cara beliau meletakkan anggrek bulan ya. Dia di bawah naungan, kemudian bunganya banyak sekali nih teman-teman. Ini untuk anggrek bulan yang pertama dan beliau itu meletakkannya dengan cara ditempel dan digantung seperti ini. Nah, ya teman-teman bisa lihat, jadi tidak terlalu banyak moss teman-teman dan akarnya menggila seperti ini. Itu yang pertama, dan ini yang kedua ya teman-teman. Nah, seperti ini tuh, bisa jadi inspirasi semua buat teman-teman. Jadi kalau meletakkan anggrek bulan tuh, terutama yang sering busuk selama ini, kurangi mossnya, tempel di situ, rajin disiram. Nah, jadilah dia seperti ini, subur dan berbunga. Oh ya teman-teman, saya wawancara Bunda Elisnya itu off kamera ya. Jadi apa yang saya beritahukan pada teman-teman di sini itu sama persis dengan apa yang beliau kasih tahu ke saya. Jadi mungkin beliau tidak tampil di sini dalam bentuk wawancara, tapi apa yang beliau sampaikan akan saya sampaikan juga di sini ya. Nah, lihat seperti ini. Ya, nah teman-teman, karena ini dia mini media ya, jadi nggak ada mossnya, otomatis cepat kering kan. Jadi Bunda Elis bilang bahwa anggrek bulan ini biasanya disiram 2 kali sehari ya teman-teman, yaitu pagi dan sore. Karena apa? Karena cepat kering. Jadi kalau cepat kering begini relatif aman ya teman-teman, mau disiram pagi dan sore juga. Lihat akarnya ini banyak, dan setiap pot itu, setiap gantungan itu rata-rata berbunga ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ini bisa jadi kayak referensi gitu buat teman-teman yang selama ini bingung nih, bang, gimana anggrek bulan saya kok habis berbunga, kok malah busuk, kok malah lonyet. Nih salah satu solusinya. Jadi bisa ditempel kayak gini. Nah, kalau kayak gini kalian mau nyiramnya kesetanan juga nggak apa-apa teman-teman, karena dia cepat kering. Karena salah satu sifat dari anggrek itu dia suka basah, tapi nggak suka basah yang kayak terlalu lama gitu ya. Kalau kayak gitu dengan cara digantung kemudian dikurangi medianya seperti ini, maka basahnya itu tidak akan terlalu lama sekali teman-teman. Jadi relatif aman. Apalagi ini kan dia di bawah naungan tuh, nggak kena hujan sama sekali, tapi dia atapnya transparan ya teman-teman, sehingga tetap dapat cahaya secara tidak langsung begitu. Lihat nih teman-teman, bunganya itu banyak seperti ini. Nah, untuk pupuk ya teman-teman, untuk anggrek bulan ini, jadi dulu itu Bunda Elis ini termasuk orang yang rajin gitu pupuknya. Tapi beliau bilang 2 tahun terakhir ini sudah jarang ya, bahkan nggak pernah dipupuk tapi tetap berbunga. Nah, yang utama dari beliau yaitu agroaklimatnya. Jadi gimana caranya kelembapannya tepat, kemudian anginnya tepat. Nah, kayak gini ya, udaranya tepat juga. Maka nggak dipupuk pun, disiram aja pun anggreknya tetap subur-subur aja sebenarnya teman-teman. Lihat nih, nah ini juga pot kayak gini nih, salah satu referensi teman-teman buat nanam anggrek nih, karena bolongannya banyak nih yang luar biasa. Lihat akarnya. Nah, iri kan? Di rumah bisa nggak bikin kayak gini? Kalau belum bisa, semoga segera bisa, dan ini bisa jadi referensi teman-teman semua buat nempelnya tuh kayak gini nih. Ini tuh anggrek bulan hibrid. Lihat, mantap ya, mantap jiwa sekali teman-teman. Nah, ini yang selanjutnya teman-teman, jadi dia tidak digantung tapi ditempel. Nah, kalau ini dia tuh ditempel di dinding teman-teman, dan ini juga anggrek bulan hibrid ya teman-teman. Jadi bukan amabilis yang katanya abang itu kan amabilis mudah hidup lah, ini anggrek bulan hibrid nih, jadi tetap aja mudah hidup nih, akarnya kemana-mana. Yang penting teman-teman bisa saja tahu dia tuh maunya gimana ya, tetap hidup aja. Nih teduh ya teman-teman, jadi kisaran cahaya 30%, tidak terkena cahaya secara langsung, jadi indirect, jadi cahaya pantulan aja gitu-gitu. Nah, karena atapnya kayak gitu juga, dia tidak terkena hujan, tidak terkena panas secara langsung juga, jadi aman-aman kayak gini nih. Jadi
Karena ya teman-teman, anggrek bulan ini kalau misalkan medianya kurang tepat, terus peletakannya kalian juga kurang tepat, meskipun dia nggak kena hujan gitu ya, kalau kalian perlakuannya salah, kayak nyiramnya ke setanan, terus media tanamnya itu terlalu basah, terlalu banyak, ya dia juga busuk teman-teman. Ini bunganya udah mau gugur. Oke. Oh ya teman-teman, setelah anggrek bulan ini kalian juga bakal ngeliat anggrek keriting yang bakal membuat kalian ternganga. Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan videonya sampai habis ya. Oh ya, referensi selanjutnya nih, kalau ada pohon lagi nih buat anggrek bulan. Jadi yang di rumah punya jambu, punya mangga tuh di belakang, di depan rumahnya bisa jadi tuh referensi. Jadi kalian bisa tempel dia seperti ini, lihat tuh. Dan ya tetap berbunga aja, dan kayak gini tuh emang nggak rawan busuk teman-teman lah ya. Jadi kalau ini dia kena hujan langsung teman-teman, karena dia di bawah pohon. Jadi nah di bawah pohon tuh tanpa naungan. Jadi kalau hujan ini tetap kena hujan langsung maksud saya, tapi tetap relatif aman. Kenapa? Karena dia ditempel dan media tanamnya itu nggak terlalu banyak dan dan aman dari busuk. Nah, Bunda Elis bilang kalau misalkan musim hujan nih, dia biasanya semprot fungisida antrakol teman-teman. Jadi bisa bergantung dengan banyaknya curah hujannya. Kalau misalkan banyak sekali, itu bisa 3 kali 1 minggu disemprot fungisida antrakol, biar mengantisipasi kebusukan atau jamur ya teman-teman ya. Ini lagi nih sebelah sini, tetap ditempel di pakis. Oh ya, kalau misalkan teman-teman mau pakai ini, pakai pot nih juga bisa sebenarnya. Ini bukan di tempatnya Bunda Elis ya teman-teman, ini tempat Bunda Isti. Jadi dia nanamnya kayak gini. Nah, dan media tanamnya itu kalau misalkan teman-teman mau pakai pot kayak gini, nggak mau bang saya digantung, nggak mau juga saya ditempel di dinding bang, jadi gimana, saya maunya itu tetap di pot ya. Tetap kayaknya sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Kalian bisa melakukan triknya yang seperti itu biar nggak busuk, itu di media tanam. Jadi mainnya di media tanam ya teman-teman. Media tanamnya apa dong terus bang? Jadi media tanamnya usahakan tidak pakai moss ya teman-teman. Kalau pakai pot kayak gini saran saya, karena pengalaman kalau pakai moss tuh biasanya ya apa ya, ada aja busuknya gitu ya teman-teman ya. Nanti saya perlihatkan. Nah ini, jadi pakai pakis kayak gini teman-teman, pakai pakis saja. Kalian taruh di sini media tanamnya, dan ya subur dia. Kalau kayak gini tuh bener-bener kayak meminimalisir kebusukan sekali teman-teman. Jadi kayaknya udah banyak sekali deh video saya tentang anggrek bulan, selalu dibahas kalau moss itu kasih sedikit aja, kurangi. Terus media tanamnya kalau mau di dalam pot kayak gini jangan terlalu banyak, pakai arang atau pakai pakis yang dipotong kotak-kotak agak gede gitu. Jadi biar dia tetap ada rongga udaranya kayak gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, sekarang kita beralih ke dendrobium. Nah, kalau misalkan teman-teman di rumah masih pemula dan belum tahu ciri-ciri dendrobium yang mahal tuh gimana bang, salah satu ciri-cirinya tuh ada di depan kita ini. Jadi gini, dia doer nih, lidahnya gede-gede kayak gini, terus warnanya cerah kayak gini biasanya teman-teman, dan tanduknya melintir kayak gini nih. Kayak kalau dendrobium sudah bunganya kayak gini teman-teman, biasanya dia bintang 5. Harganya itu kalau dewasa kayak gini tuh udah jutaan ke atas ya, bisa 2, 3 bahkan sampai 4 juta ya, bergantung rumputnya juga. Jadi kalau kalian mau beli dendrobium yang sejenis kayak gini, apalagi yang dewasa, jangan sampai ditawar 200.000 ya teman-teman. Jadi ya jutaan, masa ditawar 200.000. Oke. Nah ini namanya dendrobium Linda Febriana ya teman-teman. Lihat, mantep ya. Jadi aduh, ada nggak di antara teman-teman yang punya di rumah ini? Mantep nih, lihat bunganya cerah. Gak lama lah, karena saya jatuh cinta sekali dengan ini teman-teman. Pertama lihat tuh saya langsung wow, bener-bener kayak bagus banget gitu ya. Lihat nih, yang belum punya dia di rumah, semoga segera punya lah ya. Ya teman-teman, tidak cukup sampai di situ kalian ternganga. Ini adalah dendrobium empu gandring ya teman-teman, juga salah satu anggrek premium ya teman-teman. Karena bunganya itu lihat kuning terang menyala dan ganteng sekali kayak gini nih. Dan bunganya ini lihat ya. Mungkin teman-teman bagi yang pecinta keritingan nih, aduh, satu tangkai itu bunganya banyak, satu rumpun maksud saya, bukan satu tangkai, ini bunganya banyak sekali ya teman-teman. Kuning keemasan kayak gini. Lihat tuh. Oh ya, ini tuh dia tidak terkena panas ya teman-teman. Jadi di bawah naungan juga kena cahayanya, karena atasnya itu kan transparan tuh atapnya, jadi cahayanya itu kayak kisaran 40-50% lah, jadi nggak secara langsung, dan ini tidak terkena cahaya tadi dari awal. Jadi
nggak terkena hujan juga, dia penyiraman 1 kali sehari ya teman-teman ya. Nih, ini bagus nih. Pokoknya teman-teman di rumah kalau misalkan masih bingung mau punya anggrek apa, yang pertama tadi Linda febriana, ini yang kedua Dendrobium, namanya Dendrobium empu gandring. Terus lanjut lagi nih yang ketiga, ini namanya, kalau misalkan teman-teman tahu, ini salah satu anggrek yang cukup mahal juga, ini kolektor ya. Ini adalah Dendrobium Mariana Mas Agung kalau saya tidak salah sebut. Jadi lihat nih, dia indukannya besi ya teman-teman, jadi anggrek besi, jadi harganya itu agak mahal, nggak agak sih, emang mahal. Jadi jangan kaget ya kalau nanya harganya sampai jutaan gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman, jadi salah satu tips lagi kalau misalkan teman-teman mau nempel, kalau tadi kan anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan, sekarang kita beralih ke Dendrobium. Misalkan teman-teman beli anakannya nih, bingung mau ditaruh di mana bang anggrek Dendrobium saya, kok nggak subur-subur, nggak beranak-beranak, nggak besar-besar. Ini salah satu tipsnya, kalian bisa gantung di sini. Jadi tinggal media asalnya itu kalian tempel aja di kayu kayak gini. Kayu kayak gini tuh bisa kalian buat sendiri, atau kalau misalkan kalian nggak bisa buat sendiri, kalian bisa beli di toko-toko tanaman atau toko-toko anggrek tuh. Nah kayak gini ya teman-teman bisa nih. Jadi ini tuh media tanamnya sabut kelapa kayak gini, kemudian diikat di kayu yang sudah dipotong-potong kayak gini ya teman-teman. Habis itu teman-teman tinggal gantung aja. Oke, nah kayak gini aja. Lihat nih akarnya kemana-mana, dan ini dia full matahari ya teman-teman, jadi full hujan, full panas, dan dia digantung di ketinggian kira-kira kalau ini tuh kayak 2,5 meter 3 meter gitu lah ya teman-teman. Lihat nih, subur sekali, dan ini disiramnya 1 kali sehari kalau Dendrobium katanya ya, belis. Lihat, subur nih, taruh lagi. Nah jadi kalau kayak gini dia subur nih. Ini juga salah satu, oh ya teman-teman, ini Belis tinggalnya di dataran rendah ya teman-teman, jadi jangan oh itu kan hidup kayak gitu karena dia di dataran tinggi. Enggak, ini tuh panas teman-teman, kalau keluar tuh kena panas tuh kayak otak mau mendidih nih. Salah satu inspirasi lagi teman-teman, kalau teman-teman mau tanam Dendrobium, jadi tinggal diikat aja tuh di kayu. Kalau tadi kan yang kayak di Linda febriana di awal tadi itu tuh di pot, kalau ini tuh bisa kayak kalian ikat di kayu, akarnya menggila, dan dia kayak tetap berbunga aja gitu. Tuh, bentar ya. Lihat, ini bunganya cantik sih. Ya baik teman-teman, selanjutnya nih untuk ibu-ibu yang selalu kayak, aduh saya ini nggak bisa membungakan anggrek Panda Douglas. Panda Douglas tuh sebenarnya cukup mudah dibungakan teman-teman, tinggal cukup panas, kayak dia berbunga aja gitu. Lihat nih. Lihat tuh bunga semua tuh anggrek Panda Douglasnya tuh tinggi-tinggi, tapi nggak bisa kayak langsung gitu. Jadi ini tuh dia kena panas teman-teman, jadi dia tidak di bawah naungan. Kalau anggrek Panda Douglas ini kayak benar-benar panas gitu teman-teman. Kalau anggrek Panda Douglas ini setahu saya makin panas gitu dia makin banyak bunganya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman teduhin atau keteduhan, kayaknya dia susah berbunga, nanti dia panjang aja gitu. Nih lihat semuanya berbunga tuh teman-teman, bisa lihat aja di sana. Mantap ya. Jadi ini kayak salah satu trik tuh buat teman-teman yang mungkin kesulitan untuk membungakan anggrek Panda Douglasnya. Bisa jadi pertama dia kurang panas, kedua memang belum saatnya aja bunga mungkin ya. Nih, oke. Dan ini juga nih bisa jadi kalau misalkan teman-teman tuh anggrek kalajengking nih, kalau misalkan masih bingung kalajengking nih, tinggal kayak gini aja dia. Atasnya nggak ada paranet, nggak ada tutupan, tuh berbunga aja dia. Lihat bunganya bagus ya. Jadi ini di luar nggak ada tutupan sama sekali, kayak beda dengan anggrek bulan yang pertama tadi dengan anggrek Dendrobium yang mahal-mahal itu ya. Kalau ini dia bebas-bebas aja. Nah ini mah anggreknya udah kayak rumput deh, di mana aja tumbuh tuh. Lihat tuh, nggak ada kan, atasnya belong aja gini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya teman-teman video kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan videonya, silahkan di like, di komen, di sharing juga. Terus komen kira-kira video selanjutnya kalian mau apa, masih mau tur lagi? Kalau masih mau tur lagi, kalau ini rame maka kita akan tur lagi, tapi kalau misalkan sepi ya tetap pengen tur sih. Ya udahlah ya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.
Happy gardening.